Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ika. Di sini kita akan membahas tuntas pengalaman selama semester 6 di jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya sudah tulis ada 8 mata kuliah yang dapat di selama administrasi publik, guys. Nah, yang pertama itu perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi perubahan dan pengembangan organisasi ini kita belajar mengenai perubahan di sebuah organisasi. Jadi bila kita melakukan salah di dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah organisasi, maka itu untuk butuh evaluasi atau untuk butuh perubahan supaya nanti di kedepannya itu lebih maju lagi, kayak gitu mah. Dalam pengembangan itu juga kasih dalam terstruktur dalam dia punya organisasinya supaya dia tetap berkembang dan juga dapat maju dan juga bisa lebih sejahtera, kayak gitu singkatnya. Biar untuk lebih ke dalamnya itu ya mari belajar di jurusan administrasi publik. Nah, yang kedua itu manajemen pelayanan publik. Jadi itu kita dalam manajemen pelayanan publik ini. Jadi dalam manajemen pelayanan publik ini kita banyak sekali kita belajar mengenai cara melayani dan juga cara pelayanan kita kepada masyarakat itu dalam penentuan manajemen atau dalam penentuan waktu yang sudah ditentukan dari pemerintah dan juga sudah terstrukturkan dalam sebuah organisasi perusahaan maupun organisasi swasta. Nah, itu yang kita belajar di dalam mata kuliah manajemen manajemen pelayanan publik. Nah, yang ketiga itu penulisan proposal skripsi. Orang biasa bilang penulisan proposal skripsi ini itu dapatnya di tahap apa atau di semester berapa. Nah, kalau untuk kita jurusan administrasi publik ini dapatnya di semester 6. Jadi kalau untuk semester 5-nya itu kita dapat itu metode penelitian administrasi publik. Jadi di dalam penulisan proposal skripsi ini kita diajak, jadi itu kita akan menyusun tuh dari dia punya tema atau judul. Nanti setelah kita memilih tema atau judul itu nanti kita masuk di bagian rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah itu kita kaitkan dengan kita punya judul atau tema yang kita sudah ambil. Jadi di dalam itu dia punya masalahnya apa yang kita mau pangkas atau kita mau teliti, kayak begitu. Setelah itu nanti masuk di bab kedua itu dia punya metode-metode atau yang pendapatan dari para ahli untuk menjadikan sebuah bahasan untuk kita nanti meneliti selanjutnya. Jadi itu sebagai sebuah pondasi untuk pengetahuan nanti yang selama kita punya penelitian. Nah, untuk bab 3 ini, kalau bab 3 itu metode penelitian. Jadi metode itu kita gunakan metode apa? Metode kualitatif kah, kuantitatif, atau metode perbandingan. Nah, metode perbandingan itu orang biasa bilang tuh itu tuh kayak macam digabung itu antara metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu jadi di dalam itu ada terdapat juga tuh lokasi penelitiannya nanti di mana. Setelah itu kita menggunakan kita pakai observasi, wawancara, atau yang lainnya pokoknya. Jadi di dalam itu tuh kita dapat belajar dalam dia punya penyusunan proposal skripsi ini supaya pada saat kita mau masuk di bagian skripsi itu kita tinggal lanjutkan dengan yang kita sudah ini. Jadi selesai ini mata kuliahnya. Jadi nanti kalau dia punya selesai mata kuliahnya ini nanti kita akan lanjut lagi dengan sempro. Jadi itu namanya itu seminar proposal. Jadi setelah seminar proposal itu tinggal kau turun ke lapangan penelitian mengenai kau punya skripsi, kayak begitu. Jadi untuk kewirausahaan ini bagaimana caranya kita membuka usaha atau kita mengusaha. Kita jangan selalu saja bekerja di perusahaan orang lain atau sebuah pengusaha di seorang pengusaha, tapi mari kita sendiri buka. Jadi kayak macam kita diajak dan juga bagaimana caranya kita berusaha dan juga kita membuka usaha, kayak gitu belajarnya. Nah, untuk yang berikutnya itu studi evaluasi kebijakan. Jadi studi evaluasi kebijakan ini di dalam sebuah organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu contohnya itu kayak macam kita melakukan kegiatan ya.
kita melakukan kegiatan besar. Jadi di dalam itu kita akan evaluasikan kembali setelah semua pekerjaan atau sebuah kegiatan besar itu sudah diselenggarakan. Nah, di dalam evaluasi ini bagi yang mana yang baik dan juga bagaimana yang kita sudah salah. Jadi dalam evaluasi itu yang akan membuktikan bahwa kita akan evaluasi kembali. Jadi yang buruknya itu nanti kegiatan berikutnya tidak dilakukan. Jadi dalam evaluasi ini pun ada sudah terus kebijakan-kebijakannya. Jadi kebijakan-kebijakan apa saja yang nanti kedepannya akan diambil kayak begitu. Nah, kita masuk lagi di pemberdayaan masyarakat. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat ini banyak sekali. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat itu contohnya itu dalam kemarin kita ambil mata kuliah itu contohnya itu seperti di BUMDes. Nah, di BUMDes ini kayak macam mereka punya pengelolaan. Pengelolaan itu dari masyarakat itu mereka tuh mensejahterakan apa atau mereka mengelola apa. Jadi contohnya itu seperti pengelolaan sampah dari BUMDes. Jadi contohnya itu Brahma Muda TPS 3R itu mereka melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah untuk pengelolaan kompos. Nah, kayak begitu untuk dalam pemberdayaan sumber daya manusia ini, pemberdayaan masyarakat. Nah, hanya itu yang bisa kita dapatkan. Dan juga yang selanjutnya itu psikologi sosial. Jadi dalam psikologi sosial ini kita belajarnya apa saja guys. Jadi dalam psikologi sosial ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat. Jadi contoh saja itu di dalam sebuah perang politik. Nah, di dalam sebuah perang politik kan banyak sekali terjadi politik-politik yang tidak sehat. Nah, makanya dari situ kita belajar tentang psikologi ini biar kita bisa mengetahui pemikiran orang tuh seperti apa supaya dalam permainan politik itu lebih gampang guys. Nah, hanya itu yang pengalaman saya selama saya mendapatkan ilmu di semester 6 guys. Jadi untuk kuliah semester 6 ini sudah selesai itu tanggal 6 kemarin. Jadi tanggal 6 Juli ini kita sudah selesai UAS. Syukurlah. Jadi berdoakan buat saya semoga saya bisa dapat nilai yang memuaskan biar saya bisa lanjut di semester 7 dengan 2 mata kuliah sekalian dengan skripsi. Tapi belum tentu karena ada beberapa halangan. Jadi saya masih tunggu. Berdoa saja, berdoakan saya semoga bisa cepat lulus dan juga bisa pulang ke Papua untuk mensejahterakan atau membanggakan kedua orang tua saya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman bila video ini bermanfaat buat teman-teman semua.